ya, ada 5 yang membatalkan pahala puasa. Membatalkan pahala puasa. Pertama, berdusta. Tujuh puasa nggak bohong, maka ganjaran puasana batal. Puasana mati batal, ganjaran batal. Nu kedua, gibah. Gibah teh membicarakan kejelekan orang lain. Nuju sawu nyarioskeun kaonan nu sanes. Itu gibah, pahala puasanya batal. Tidak mendapatkan pahala puasa. Bahkan kadugikeun al-ghibatu asyaddu minaz zina. Gibah teh lebih dahsyat siksanya daripada zina. Ya. Itu yang kedua, ghibah. Yang ketiga, namimah. Namimah itu adalah mengadu domba orang lain. Sanes kadu dombanya, mengadu dombakan orang lain, adu sanes jadi pasya gara-gara kita. Itu namimah namanya. Yang keempat, sumpah palsu. Ketika puasa kita sumpah, sumpahnya palsu. Sumpahnya tidak benar. Maka itu membatalkan pahala puasa. Dan yang kelima, yang membatalkan pahala puasa adalah an-nadru bisyahwat. Melihat sesuatu dengan syahwat. Syahwat itu ada dua. Ada syahwat batni dan syahwat farji. Syahwat batni itu syahwat perut. Syahwat farji syahwat di bawah perut. Jadi kalau orang puasa, dia tidak menahan pandangan sehingga muncul syahwat, maka pahala puasanya batal. Sedang puasa lihat video porno, bangkit syahwatnya, maka pahala puasanya batal. Tidak dapat pahala puasa. Apalagi kalau laki-laki kan beda dengan perempuan. Laki-laki mah bisa bayangan hidup, bisa pandangan hidup, bisa pegangan hidup, dan bisa perjuangan hidup. Jadi hidupnya laki-laki itu ada yang membayangkan, memegang sesuatu hidup, atau memperjuangkan sesuatu bisa jadi hidup. Beda dengan perempuan ya. Makanya perempuan juga harus menjaga syahwat, menjaga agar tidak membuat laki-laki matana jelalatan. Kita harus menutup aurat ya. Nih, jangan mentang-mentang di rumah kita itu ada kakak, ada bapak. Kalian habis dari kamar mandi pakai handuk saja. Pakai samping handuk. Nah, itu walaupun saudara kita, mungkin saja kerabat kita, tapi kalau melihat aurat, laki-laki itu bisa terangsang syahwatnya. Makanya jaga ya, ini perempuan pada bulan puasa jangan sampai membuat laki-laki syahwatnya terpancing untuk mau melihat. Itu bisa membatalkan pahala puasa. Atau membayang-bayangkan makanan. Itu termasuk an-nadru bisyahwat. Dibayang-bayang, waduh ini enak nih makan kolak. Ketika bulan puasa jam 2 siang nih, lihat kali airnya keruh seperti bajigur. Masya Allah ini bajigur banyak banget katanya. Saya walungan disangka bajigur nih. Nah, membayang-bayang makanan itu termasuk an-nadru bisyahwat ya. Menjaga kemungkaran yang lain. Jadi sedang puasa kita harus menjaga dari kemungkaran-kemungkaran. Bahkan wayastagila bitoat. Kita harus bersungguh-sungguh. Ayastagila itu bersungguh-sungguh semangat ya. Ayastagila itu semangat bitoat untuk melaksanakan toat. Ketika adzan sudah dikumandangkan, segera kita sholat. Itu ya. Ketika ada kebaikan, segera kita lakukan kebaikan. Ada peluang berbuat baik, kita lakukan perbuatan baik itu. Seperti apa? Ayastagila bitoat, sholat, baca tasbih, kemudian tadzkir, zikir, termasuk menghafal untuk santri itu. Tadzkir, zikir itu adalah mencari ilmu ya. Tadi Bapak mengatakan, kata Abu Darda, lebih baik bagiku menghafal satu bab ilmu ketimbang tahajud semalam suntuk. Bahkan anak-anak, ada hadis yang pernah Bapak baca, tolabul ilmi khairum minas sholati wasaumi wal haji wa jihad fisabilillah.
Mencari ilmu itu lebih baik daripada sholat, daripada haji, daripada saum, daripada haji dan jihad fisabilillah. Makanya kalian punya kesempatan yang luar biasa untuk mendapatkan keutamaan dengan belajar, menggali ilmu agama. Ilmu itu adalah rizki yang paling utama, adalah ilmu. Afdol rizki itu ilmu. Rizki yang paling utama itu ilmu. Ada orang yang tidak diwarisi oleh orang tua, tidak diwarisi sawah, tidak diwarisi harta, tapi diwarisi ilmu. Dia bisa mendapatkan harta dan martabat dengan ilmunya. Makanya nih kalian beruntung dan harus memanfaatkan kesempatan kalian ketika di pondok, ya. Belajar, terus belajar, terus belajar. Tiada hari tanpa belajar. Al ilmu ruhi, luar biasa nih Pak Kiai ya. Punya jargon, punya slogan al ilmu ruhi. Ilmu itu ruh kita. Artinya kalau kita tidak bertambah ilmu kita mati. Makanya ilmu setiap detik kita terus gali. Luar biasa nih ya. Hebat nih Pak Kiai. Al ilmu ruhi. Ilmu itu jiwa kita, nyawa kita. Kalau kita tidak berilmu, kalau kita tidak mencari ilmu satu detik saja, maka bagikan kita tidak beruh, artinya kita mati. Luar biasa. Dan ilmu ini merupakan sifat Allah yang ke-9. Angka 9 ini adalah angka yang paling tinggi. Insya Allah orang yang berilmu itu sangat utama. Fakihun wahidun khairum min alfi ibadatin. Satu orang fakih, satu orang ahli ilmu, satu orang ulama lebih utama daripada 1000 ahli ibadah. Luar biasa anak-anak. Seorang ahli fikih, seorang ahli agama dibanding dengan 1000 ahli ibadah lebih